Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali shalihat fasatakuna fitanun ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafiran aw yumsi'u kafiran wa yusbihu mu'minan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang dengan nikmat tersebut Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan perintahnya juga perintah Rasulnya, serta dengan nikmat tersebut kita bisa meninggalkan larangan Allah juga larangan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berikhtiar seperti itu, Allah mudahkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga kita mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan ridha Allah, juga dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada kedua kita, suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan terbaiknya kepada kita semua, terutama keteladanan di dalam bagaimana kita mempraktekkan Islam ini dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan disandarkan pada kepentingan pribadinya. Sekali lagi, keislaman Rasulullah SAW tidak ada sedikit pun kepentingan pribadinya, kepentingan keluarga besarnya, juga tidak ada kepentingan bangsa Arabnya juga. Rasulullah SAW diutus oleh Allah betul-betul rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan lil alamin, untuk semesta alam, bukan untuk manusia saja tapi menegakkan kemaslahatan bagi seluruh alam raya ini. Oleh karena Rasulullah demikian, di dalam berislam, kita pun yang ingin dianggap sebagai umatnya harus berislam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita tidak mampu seperti keislamannya Rasulullah SAW, dan pasti ada beberapa hal yang memang kita tidak akan mampu mengikuti dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada itu. Di antaranya apa? Sholat tahajud sampai bengkak, ada nggak? Kan nggak ada ya. Panjang seetik guys, protes eta imam taraweh ganting ke malah dilateuing nggak sampai bengkak. Rasulullah itu sholat tahajud sampai bengkak, padahal sholat sunnah padahal sholat sunnah itu. Begitu Rasulullah SAW. Nah, kalaupun kita tidak mampu seperti Rasulullah SAW, maka berislamlah sebagaimana para sahabat Rasulullah. Contoh, sahabat Rasulullah itu gambaran imannya sahabat Rasulullah. Abdurrahman bin Auf,
yang kemudian hari ini di tengah-tengah umat Islam sosok Abdurrahman bin Auf itu sangat dibutuhkan. Abdurrahman bin Auf, beliau kan terkenal sebagai orang kaya. Setiap kali beliau mendapatkan keuntungan dari bisnisnya, beliau keluarkan semuanya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Ya. Kalau kemudian infak, dia enggak lagi hitungannya 1 dinar 1 dirham, enggak. Tapi semua yang dia dapatkan, ratusan bahkan ribuan dinar dikeluarkan untuk Islam. Ya. Ketika hari ini dia dapatkan keuntungan, itu langsung diberikan kepada Baitul Mal. Kalau tidak kepada Baitul Mal, dia langsung berikan kepada orang per orang yang berhak mendapatkan bantuannya itu. Seperti itu Abdurrahman bin Auf. Tapi meski demikian, Abdurrahman bin Auf tidak pernah alfa dalam majelis taklimnya Rasulullah SAW. Ya. Abdurrahman bin Auf tidak pernah terlambat dalam sholatnya. Seperti itu. Kira-kira hari ini ada nggak yang seperti itu? Mau infak saja kan hari Jumat, ya, di antara sekian nominal uang yang dipilih, nominal berapa? Terbesar, terkecil, atau tengah-tengah? Yang sedang-sedang sajalah, sedang-sedang saja. Ya. Nah, ala kulli hal, kalaupun kita tidak mampu berislamnya sebagai para sahabat, maka berislamlah sebagaimana para tabi'in. Gambaran nih imannya tabi'innya, gambaran imannya tabi'in. Di antaranya Hasan Al-Basri, ulama tabi'in ini. Hasan Al-Basri ini memiliki seorang tetangga, seorang Yahudi. Ya, memiliki tetangga seorang Yahudi. Apa yang terjadi kemudian? Hasan Al-Basri ini sering sakit-sakitan. Sembuh sebentar, sakit lagi. Sembuh sebentar, sakit lagi. Ya. Sampai si tetangga Yahudinya pun merasa iba. Ya Syekh. Syekh itu panggilan seniornya, orang tua. Ya Syekh, kenapa Anda ini sakit-sakitan terus? Sudah sembuh sebentar, sakit lagi. Sembuh sebentar, sakit lagi. Apa kata Hasan Al-Basri? Qaddarallahu ma syafa'an. Ya, inilah takdir Allah. Saya nggak bisa protes, ini takdir Allah. Masa saya protes gitu? Sampai suatu ketika, ya, kesekian kalinya orang Yahudi ini mendengar Hasan Al-Basri sakit lagi, sehingga mendorong dia sebagai tetangga, ya, yang selama ini seorang Yahudi ini selalu dihormati oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri seorang ulama, tapi luar biasa prakteknya, ilmunya ini dia menghormati tetangganya meskipun Yahudi. Ya. Akhirnya orang Yahudi ini penasaran, dia menjenguk ke rumahnya. Tatkala dia masuk ke rumahnya, tercium aroma yang sangat bau menyengat. Kata orang Yahudi ini langsung menyimpulkan, oh inilah, kalau begini kondisinya, bagaimana akan sehat kan? Aroma yang bau itu. Ya Syekh, dia bertanya, ini aroma bau dari mana? Ya kurang tahu. Dia tetap menyembunyikan, ya, dia menyembunyikan sesuatu ini. Akhirnya orang Yahudi ini penasaran. Ya, penasaran, dicarilah sumber aroma bau tersebut. Rupanya di dalam kamarnya ada dinding yang ditutup oleh tirai, sengaja ditutup. Ya, kemudian dia penasaran, dibuka. Rupanya apa yang terjadi, di tengah-tengah dinding kamarnya itu ada rembesan air yang ternyata air kotor, air kotoran. Ditadahi, di tandean ku ember, ya. Dan memang hampir sehari sekali kelihatan Hasan Al-Basri itu bawa ember, buang air, ya, dibuang ke luar rumah itu. Rupanya dari situ orang Yahudi ini kemudian menghardik tetangga yang ada di balik dindingnya itu. Wahai Syekh, bagaimana Anda akan sembuh kalau, ya, keadaan rumah Anda seperti ini terus? Siapa tetangga yang dibalik ke rumah ini? Kok tidak tahu malu kemudian
air kotorannya merembas ke tetangganya. Tidak tahu malu, dia hardik oleh dia. Tidak lama kemudian dia baru sadar, kan di balik rumah ini rumah saya, ya, rumah saya. Rupanya rumah dia yang kemudian saluran kotorannya itu merembes ke rumahnya Hasan Al-Basri, karena Hasan Al-Basri itu rumahnya agak turun sedikit dari tetangganya orang Yahudi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Yahudi itu mempertanyakan, ya Syekh, sudah berapa lama ini seperti ini? Ya nggak tahu, saya juga nggak bisa ngitung seperti itu. Ya, kenapa Anda tidak memberitahu saya? Saya khawatir kalau memberitahu Anda jadi sungkan nanti sama saya. Begitu Hasan Al-Basri menjaga hubungan kekeluargaan, hubungan bertetangganya itu. Bayangkan, kalau kita kira-kira apa? Ada tetangga, rembesan air kotorannya masuk ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Sigana berdaug ya keluar. Cing atau boga imah tes. Seperti itu ya keimanannya para tabi'in itu, masya Allah. Mampukah demikian? Allahu Akbar ya. Kalaupun kita tidak mampu seperti itu, seperti para tabi'in, maka berislamlah seperti para tabi'un tabi'in. Gambaran nih imannya tabi'un tabi'in. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu adiknya Abdullah bin Zubair. Kalau Abdullah bin Zubair ini dikategorikan sahabat terakhir, sahabat junior paling terkenal di kalangan tabi'innya. Urwah bin Zubair itu ya seorang tabi'un tabi'in dikategorikannya itu. Beliau ini anak dari Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awwam itu suami dari Asma binti Abu Bakar. Berarti ya Asma binti Abu Bakar itu kakaknya Sayyidah Aisyah radhiallahu anha. Ya, berarti masih ada kaitan saudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Zubair ketika qadarullah dia ini sakit, yang kalau hari ini disebutnya sakit kanker tulang di salah satu kakinya. Semakin hari kakinya ini semakin membusuk. Dia memaksimalkan ikhtiar dari satu tabib ke tabib yang lain dia datangi, tapi tak kunjung ada hasil. Ya, dia hanya melaksanakan kewajibannya ikhtiar saja. Sampai pada akhirnya di tabib terakhir itu, ya, si tabib menyarankan ini harus diamputasi. Karena kalau tidak segera diamputasi, penyakit ini akan menular terus dan akan menggerogoti tulang kakimu itu. Maka segera amputasi. Kata Urwah bin Zubair, ya sudah, potong saja. Kalau ini menjadi penghalang ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala, potong saja. Rupanya ketika selama dia sakit itu, Urwah bin Zubair tidak pernah absen ke masjid. Padahal sakit kakinya itu membusuk. Jalannya itu ya kalau nggak pakai tongkat nggak bisa. Ya, Urwah bin Zubair. Tapi nggak pernah terlambat sholat fardu itu ke masjid. Ya, ada yang mempraktekkan begitu. Di sini kan baru hujan sedikit, wah di rumah. Gitu ya. Sakit, batuk sedikit, di rumah sholatnya. Ya, seperti itu. Urwah bin Zubair tidak pernah absen untuk sholat fardu di masjid, meskipun dalam keadaan seperti itu. Akhirnya sudah, kalau ini menjadi penghalang dan penghambat ibadah kepada Allah, maka potonglah wahai tabib. Akhirnya mulai diperiksa, baru dipegang itu, Allahu Akbar, dia kesakitan. Urwah bin Zubair itu. Maka si tabib bertanya, bagaimana kami akan memotong kaki Anda baru dipegang saja sudah kesakitan seperti itu? Kata Urwah bin Zubair apa? Sebentar, nanti Pak Tabib potong kaki saya ketika saya sedang sholat. Potong kaki saya ketika saya sedang sholat. Maka dia kemudian ambil air wudhu sholat sambil berdiri, ya, Allahu Akbar, sholat sunnah. Dilihat sudah tenggelam dalam khusyuknya, mulailah tabib itu, ayo kita bedah kakinya, pegang. Dia bawa dua ajudan untuk memegangnya itu. Mulai dibelah. Mengamputasi zaman dulu itu kan manual, ya, pakai gergaji. Lain gergaji mesin, dari gergaji manual, seperti itu.
ya. Mulai dibedah kulitnya, ya, dagingnya, sampai pada dalam riwayat itu disebutkan potongnya itu pertengahan betisnya. Tulang betis itu ada dua tulang kan? Nah, tuh ya. Satu persatu ketika sudah tek nih tulangnya baru ambil gergaji. Krek, krek, krek. Itu selama pemotongan Urwah bin Zubair itu tidak bergeming sama sekali. Dia tetap khusyuk dalam sholatnya itu. Masya Allah, luar biasa. Sampai kemudian selesai itu putus kakinya, si tabib itu menyiramkan menyiramkan minyak zaitun yang sudah dipanaskan. Cush, seperti itu. Langsung kemudian pingsan Urwah bin Zubair itu. Seperti itu gambaran imannya tabi'ut tabi'in. Ada yang seperti itu kita. Allahu Akbar, HP tisahata. Kan buyar, oyag langsung iman kita ya. Ketika sholat ada HP bergetar itu ya. Nah, luar biasa memang ya. Inilah generasi terbaiknya Rasulullah SAW, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di mana dua generasi sebelumnya sahabat dan tabi'in Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan generasi tabi'ut tabi'in Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya. Ini sebagai percontohan bagi kita. Idealnya umat Rasulullah itu seperti mereka. Kalaupun kita tidak mampu seperti mereka, maka berislam sebagaimana orang-orang yang saleh yang hidup di zaman kita, di mana mereka berusaha untuk mengikuti jejak langkah generasi terbaik tadi itu. Termasuk hari ini kita kumpul di majelis taklim ini untuk mengikutikan jejak langkah orang-orang saleh terdahulu itu. Baik, ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajiannya kitab yang cukup fenomenal yang disusun oleh seorang ulama hadis, ya, ahli hadis, yaitu Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Beliau ini ya seorang ulama bermadhab Syafi'iyah. Bermadhab Syafi'i, dia mengikuti dan mengambil fikihnya Imam Syafi'i. Ya. Dan para Syafi'iyah tentu sangat mengenal sekali dengan satu ulama ini, Imam Az-Zahabi. Beliau menyusun satu kitab ya, yang diberi nama Al-Kabair. Ya, di mana kitab tersebut menyusun dan mengumpulkan macam-macam dosa besar. Karena dia termotivasi dengan satu ayat dalam surat An-Nisa ayat 31, termasuk dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-37 dan surat yang lain banyak. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah berfirman dalam ayat tersebut, sekiranya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kami larang mengerjakannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah akan memberikan jaminan berupa apa? Penghapusan dosa-dosa selainnya. Ya, dihapuskan tuh dosa-dosa selainnya itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita meninggal, dosa-dosa tadi itu sudah terhapus, tidak dihisab lagi. Ini yang pertama. Ya, berarti terhapusnya dosa-dosa kita ini, ya, itu akan meringankan hisab di akhirat nanti. Termasuk yang mesti kita harus bangun dalam diri, kesabaran tatkala menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menghadapi bencana. Itu kita harus bisa sabar. Kenapa? Ketika kita sabar menghadapi kesulitan hidup, bencana, musibah dan sebagainya itu bagian dari mekanisme Allah menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semakin lama sakit yang diderita, semakin banyak dosa yang terhapuskan. Makanya Abu Kilabah ini sahabat terakhir, ya, menurut sebagian para ulama lain, sahabat terakhir yang meninggal. Beliau ini kondisinya sudah memiskin, kemudian tinggal sebatang kara di tengah padang pasir, di dalam tenda lusuh yang sudah jelek, banyak bolong-bolongnya itu. Ya, kemudian matanya buta, kedua tangannya sudah teramputasi, kedua kakinya sudah teramputasi. Sempurna kesulitan hidupnya ini. Tapi lisannya selalu kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Abu Kilabah selalu mengatakan segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kelebihan kepadaku. Dia masih tetap saja berhusnudzan kepada Allah seperti itu, daripada orang lain. Jadi dia merasa mendapatkan kelebihan daripada orang lain. Apa kelebihan yang dia kemudian dapatkan? Satu,
dia kemudian miskin, ya, dia syukuri kemiskinannya. Kita kalau miskin bersyukur apa? Bersyukur atau kemudian apa, ya? Marah-marah, ya. Dia ini ketika dilanda kemiskinan dia bersyukur. Kemudian dia hidup sebatang kara, bersyukur juga dia. Kemudian matanya buta, dia syukuri. Tangannya teramputasi dua-duanya, disyukuri. Kakinya tidak ada, disyukuri juga. Rupanya ketika dikonfirmasi oleh dua orang musafir itu, yang ternyata beliaulah yang mengabadikan kisah terakhir dari Abu Kilabah itu. Kenapa Anda terus mensyukuri apa yang Anda dapatkan ini? Ya, satu, kata beliau ini, aku tidak bisa, ya, atau aku ditutup pintu dosa dan maksiat saya. Ketika banyak orang bermaksiat dengan hartanya, saya kan miskin, gak punya harta tuh. Ditutup tuh pintu maksiat melalui jalur hartanya itu. Kemudian aku buta tuh, Allah tutup pintu maksiat saya melalui penglihatan saya. Di mana banyak orang bermaksiat dengan matanya, begitupun tangannya, begitupun kakinya. Itu. Kemudian alasan lainnya kenapa dia bersyukur, semakin lama kesulitan yang aku alami, semakin banyak dosa-dosa yang terhapuskan, sehingga insya Allah ketika saya bertemu dengan Allah tidak lagi membawa dosa. Allahu Akbar. Seperti itu orang beriman itu. Ya, orang beriman itu seperti itu, tidak pernah kemudian mengeluh dengan apa yang Allah takdirkan. Sulit dia sabar, ya, kemudian serba ada dia syukur. Nah, makanya para ulama pun mengatakan, Abdullah ibn Mubarak mengatakan, kalau kita punya dua karakter, syukur dan sabar, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, tidak akan menjadi orang-orang yang kufur. Insya Allah akan seimbang. Sebagaimana burung terbang dengan dua sayapnya yang seimbang, dia tidak akan pernah jatuh. Kenapa? Ketika dia dilanda kesulitan dia sabar, ketika dia mendapatkan karunia dari Allah dia bersyukur, selalu stabil keimanannya. Masya Allah. Nah, oleh karenanya inilah jaminan pertama yang akan Allah berikan kepada siapapun yang meninggalkan dosa-dosa besar, dihapuskan dosa-dosa selainnya. Yang kedua, jaminan yang akan Allah berikan kepada mereka yang tidak pernah melakukan dosa besar itu apa? Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah, kami akan memasukkan mereka ke dalam tempat masuk yang mulia. Apa yang dimaksud tempat masuk yang mulia adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Allah dua jaminan, tapi ini jaminan utama, jaminan eksklusif dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan spesial dari Allah Subhanahu wa taala, masuk syurga. Ya, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi motivasi Imam Az-Zahabi untuk menyusun kitab ini, disusunlah. Sehingga terkumpul, kata Abdullah bin Abbas, ya, menyitir, Imam Az-Zahabi menyitir perkataan Abdullah bin Abbas bahwa dosa besar yang dimaksudkan itu ada 70. Maka dia cari, dia pelajari Al-Quran, dia pelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, sampai kemudian terkumpul semuanya 70 dosa besar. Tapi kemudian ada lagi tuh, ya, yang kemudian merevisi kitab Al-Kabair itu, sehingga ada yang ditambahkan, ada yang kemudian menjadi 73, 75, bahkan ada lebih dari 75. Ala kulli hal, itu semua karena di antara dosa besar itu nanti ada turunan-turunannya. Itu pun dikategorikan dosa besar. Termasuk hari ini kita akan membahas satu dosa besar yang dikategorikan melampaui batas. Dosa besar melampaui batas. Ini kan maknanya umum, melampaui batas itu. Tapi ala kulli hal, dosa besar yang akan kita pelajari ini yaitu melampaui batas, ya, nanti kita akan rincikan. Karena nanti di dalam pembahasan ini Imam Az-Zahabi kemudian membagi dosa-dosa melampaui batas itu berdasarkan pada contoh salah satu hikayat, ya, orang yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Baik. Imam Az-Zahabi mengawali pembahasan dosa besar ini, yaitu melampaui batas, dengan mengambil satu ayat dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat yang ke-42.
Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat yang ke-42. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, innama, hanya saja, ya, as-sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa, hanya saja dosa dan kesalahan itu ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, ya. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, kemudian dia melakukan dia melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak, tanpa uzur, tanpa alasan syar'i, ya. Tanpa alasan syar'i. Orang ini kemudian melakukan perbuatan melampaui batas di muka bumi ini. Melampaui batas. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ancam, ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka yang melampaui batas itu apa? Akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, berdasarkan redaksi ayat ini, Allah mengancam di akhir ayat ini, maka perbuatan melampaui batas, zalim, sudah pernah kita bahas, ya, termasuk dosa besar juga. Melampaui batas pun dikategorikan dosa besar karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, azabun alim, ya, azab yang pedih. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi mengkaitkan ayat tadi dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian bertawadhu. Ya, tawadhu itu apa? Rendah hati, ya. Bertawadhu, kebalikan dari bertawadhu apa? Sombong, yang takabur, merasa lebih dari orang lain, ya. Nah, Allah memerintahkan Rasulullah juga, ya, memerintahkan kepada kita umatnya Rasulullah SAW untuk bersikap tawadhu, ya, bersikap tawadhu. Berarti, ya, bentuk melampaui batasnya apa? Ketika kita sombong, sombong pun bagian dari melampaui batas. Sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri atas yang lain, ya. Kalau sudah timbul dalam diri kita sikap tawadhu, maka tidak akan ada orang yang membanggakan dirinya, merasa lebih dari orang lain. Dan tidak seorang pun bertindak melampaui batas terhadap yang lainnya. Nah, jadi ketika dia sudah sombong, maka dia sudah melampaui batas yang Allah tetapkan. Jadi kalau diistilahkan begini, Allah menurunkan Al-Quran ini, Allah menjadikan Islam ini sebagai pedoman hidup kita, kan? Di mana itu adalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Islam ini adalah batasan yang Allah tetapkan, ya. Kalau kemudian Islam itu dikategorikan sebagai batasan, berarti orang yang kemudian melampaui batasan tersebut, nah, dialah yang dikategorikan melampaui batas. Ketika dia melanggar ketetapan Allah, misalkan contoh, Allah memerintahkan kita untuk menjaga sholat fardu yang 5 waktu ini. Kita malah tidak, kita sudah melampaui batas, ya. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan saum Ramadan di bulan Ramadan, malah nggak saum. Bagi yang tidak punya udzur lah, ya, tiba-tiba dia tidak saum, dia tinggalkan saum Ramadannya padahal mengakunya sebagai muslim, dia sudah melampaui batas. Ala kulli hal, batasannya itu adalah ketetapan Allah ini. Islam itu adalah batasan kita. Kalau kita melanggar batasan tersebut, kita dikategorikan melampaui batas. Berarti kan masih umum tuh, ya, masih umum ungkapan melampaui batas ini. Makanya kemudian Imam Az-Zahabi mengkaitkan dengan hadis yang lain,
Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjalallahu li sahibihi al-'uqubati fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahmin. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia untuk pelakunya nih, di samping hukuman yang disediakannya di akhirat. Jadi selain nanti di akhirat dia mendapatkan hukuman, dia pun akan mendapatkan hukuman di dunia. Dan kemudian Allah segerakan bagi siapa ini? Ya, bagi mereka-mereka yang melampaui batas dan memutuskan hubungan silaturahim. Melampaui batas dan memutuskan hubungan silaturahim. Memutuskan hubungan silaturahim sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Dosa besar juga tuh. Nah, melampaui batas termasuk dosa yang ukubahnya atau hukumannya Allah segerakan di muka bumi. Selain nanti di akhirat pun dia mendapatkan hukuman. Na'udzubillah min dzalik. Contoh, bukan kita menjustifikasi, sekali lagi ya, kita mengambil pelajaran. Contoh gempa-gempa yang selama ini terjadi, ya, terutama di Cianjur itu. Ya, bukan kita menjustifikasi, sekali lagi, karena sering kita ulang-ulang bahwa bencana yang menimpa itu ada 3 status kan ya. Jangan lupa ini. Ya, dan dengan landasan inilah kemudian kita bukan menjustifikasi, tapi kita mengambil pelajaran. Status pertama, ya, musibah itu sebagai ujian. Bencana itu ya. Status pertama sebagai ujian. Status kedua sebagai peringatan. Dan status ketiga sebagai hukuman. Itu bencana itu. Baik, status pertama sebagai ujian. Tatkala apa? Tatkala musibah ini menimpa kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang tunduk patuh terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya, dan mereka berupaya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika orang-orang ini mendapatkan bencana, ini statusnya ujian, ujian iman. Kalau dia sabar dengan ujian tersebut, insya Allah naik kelas, naik derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak sabar, tinggal kelas nanti, naik. Kalau kemudian dia putus asa, turun kelas nanti, turun derajat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan ada pada kita. Sabar, tidak sabar, putus asa. Ya, sabar, naik kelas. Tidak sabar, tinggal kelas. Putus asa, turun kelas. Nah, itu ya. Nah, saudara-saudara kita di Cianjur yang mereka beriman, mereka selalu menjaga sholat fardunya, mereka selalu kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan bencana tersebut. Ujian tuh. Status kedua sebagai peringatan. Ketika apa? Ketika bencana itu menimpa mereka-mereka yang lalai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Ya, ada yang ngaku Muslim, ya, giliran sholat dia tidak sholat, padahal nggak ada udzur syar'i itu. Dia tinggalkan sholat, dia kemudian terkadang maksiat, dia judi, dia mabuk-mabukan, dia kemudian korupsi, dia kemudian menzalimi orang lain tuh. Ini orang-orang yang lalai seperti itu. Maka ketika bencana itu menimpa mereka, ya, statusnya sebagai peringatan supaya tidak zalim, supaya tidak lalai, supaya tidak tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Diingatkan melalui ya bencana tersebut. Ada yang kemudian berubah, dia lebih meningkat imannya. Dialah yang pandai mengambil pelajaran, pandai mengambil peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tetap seperti itu, berubah, gitu deui. Ya, Muslim tapi kemudian sok malakan, datang bantuan, kela reka mana, kadi heula. Tuh ya. Kemarin kan sempat viral tuh. Banyak kemudian para relawan mau lewat dijaga dulu, diminta dulu. Ya, seperti itu. Meskipun ada kondisi lain ya, sebagian masyarakat menjaga itu karena memang terlewati, padahal mereka pun membutuhkan bantuan. Ini jadi pelajaran ke depannya itu. Nah, ada juga yang kemudian ketika diingatkan justru malah semakin parah dia ini, maksiatnya semakin menggila. Mereka lah yang kemudian sudah dikunci mati hati mereka, tidak pandai mengambil pelajaran atas peringatan tersebut. Nah, ada status ketiga sebagai hukuman. Ketika apa? Ketika bencana ini menimpa kepada orang-orang yang dia mengkufuri ketetapan Allah,
mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, padahal sudah diingatkan, penjelasan sudah disampaikan kepada mereka, tetap kemudian diingkari. Termasuk ada satu fenomena kan kemarin di Cianjur itu, ada bantuan berupa pakaian layak pakai itu, kan dibuang tuh ya. Itu ternyata setelah dicari tahu, dikonfirmasi, mereka yang melakukan ini adalah mereka yang murtad. Yang murtad itu. Bukannya bersyukur malah dibuang kan seperti itu. Ya. Harusnya kan ya meskipun kalaupun misalkan dia tidak suka bukan dibuang dong. Ya, minimal disimpan atau dikembalikan biar bisa disebarkan ke yang lain yang lebih membutuhkan. Ini malah dibuang. Rupanya setelah dikonfirmasi, ya mereka-mereka ini yang murtad memang. Ya, yang selama ini ya dia meninggalkan agamanya Islam itu oleh karena ada tawaran dari para misionaris itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu ya. Jadi clear akhirnya bukan saudara-saudara kita yang muslim yang beriman yang membuang pakaian-pakaian itu, bukan. Insya Allah saudara kita orang yang beriman itu pandai bersyukur atas kebaikan dari saudaranya apapun itu. Pasti akan disyukuri. Ya, nggak mungkin kemudian dibuang seperti itu, nggak mungkin. Nah jadi itu ya. Nah termasuk ya, jadi salah satu di antara status bencana itu adalah hukuman yang bisa jadi disegerakan oleh Allah. Kenapa? Karena ada perlakuan melampaui batas. Termasuk ya kategori dosa melampaui batasnya itu. Ya, itu rupanya tindakan LGBT. Di Cianjur itu ya saya dapat data dari Ustadz Andri Kurniawan. Beliau dapatkan data yang kemudian jelas sekali itu nama-namanya anggota LGBT. Ada ribuan anggota LGBT di sana itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian mengerikan ini harus jadi kewaspadaan. Di Garut sekarang kan perkumpulan pondok pesantren dan majelis taklim pun kemudian mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan pelarangan LGBT. Kenapa? Didapatkan ada 3.000 anggota LGBT di Garut. Naudzubillah min dzalik. Sekarang para LGBT itu mereka tidak betah tinggal di kota itu. Kenapa? Ghirah Islam di kota itu semakin berkembang terus ya. Orang-orang kota sekarang belajar Islamnya itu semangat sekali, luar biasa. Amar ma'ruf nahi munkarnya alhamdulillah terbangun. Masalahnya sekarang di pedesaan-pedesaan, di perkampungan-perkampungan, di mana para ustadznya, para kiainya banyak yang turun gunung pergi ke kota, ya seperti itu. Banyak yang turun gunung tuh di pedesaan-pedesaan, kampung-kampung ditinggalkan. Kajian rutin seperti ini di kampung-kampung nggak ada. Ya, jangankan di pelosok-pelosok, di kita sekitar kita aja ada itu yang seperti itu. Nah, KDKB sudah ya datang ke Kampung Kukun. Kampung Kukun itu dari sini berapa kilo? Pak Dimas, ya? Hah, 3 kilonya? Dekat bangetnya. 3 kilo padahal. Tapi luar biasa, mobil nggak bisa masuk terus ke musolanya itu. Ya, bobolokot jalan lagi, ya, jalan setapak itu. Bayangkan di situ, ya kata RT-nya, sekarang RT-nya dulu pengurus masjid, pengurus musolanya, 10 tahun, ya, ada masyarakat di sana itu tidak Jumatan. Tidak Jumatan 10 tahun, bayangkan. Kenapa? Ya MUI-nya itu kalau mau Jumatan turun ke bawah itu masjid besar. Padahal jalannya cukup turun gitu ya, turun agak jauh juga itu. Bagi anak muda oke lah, nggak jadi masalah mungkin. Ini kan orang tua dan memang rata-rata orang tua. Nah makanya kemudian ini para pemangku kebijakan terutama misalkan MUI itu harus mengeluarkan kebijakan itu yang sangat bijaksana gitu ya. Jadi ada pelarangan tuh, larangan melaksanakan Jumatan di situ. Kalau mau Jumatan turun saja ke bawah. Ya orang tua. Ya akhirnya apa? Nggak pernah Jumatan 10 tahun, bayangkan. 10 tahun nggak Jumatan. Ya karena jauh. Akhirnya sudah sholat duhur saja. Allahu Akbar seperti itu. Makanya kemudian kita
buka kajian di sana. Kemudian sempat kita tawarkan, mau nggak sok diadakan Jumatan di sini. Khatibnya kita yang atur nanti, ya kita yang atur khatibnya. Sudah hawa tos disulan dengan aku, Allahu Akbar. Ya ada ketakutan seperti itu, khawatir disusulan ku petugas itu, Allahu Akbar. Itu kan mengerikan seperti itu. Ini menjadi PR bagi kita. Nah di situ pun pengajian 3 kilo dari sini, ini pusat kota Kabupaten Bandung, 3 kilo dari sini masih ada yang seperti itu. Lebih jauh coba yang lebih pelosok lagi, Allahu Akbar. Ini mengerikan. Nah mereka para kaum LGBT itu sekarang larinya itu ke kampung-kampung. Termasuk saya punya murid, ya punya santri di Ciparai itu. Dulu ketika masa PKL-nya itu di daerah Pacet ke atas. Yang beberapa pekan ke belakang kan ada banjir badai itu, banjir bandang di gunung, banjir bandang. Bayangkan banjir bandang di gunung tuh di Ciberem, ya. Itu rupanya setelah ditelusuri, kata santri saya itu, Ustadz katanya ternyata kelompok LGBT yang dari Garut itu ternyata diekspor ke situ, ke perkampungan daerah situ. Banyak katanya. Puluhan sampai ratusan yang diindikasikan LGBT itu. Allahu Akbar. Ini fenomena ini. Ya, bagi para dai, bagi para lembaga dakwah ini. Ya, kampung-kampung hari ini ya kurang mendapatkan sentuhan dakwah. Kurang mendapatkan sentuhan dakwah hari ini. Maka termasuk saya pun istilahnya itu dipinang oleh Dewan Dakwah. Ya Ustaz, di kampung-kampung kita ngadakan pengajian. Ayo. Ya. Kita kemudian insya Allah fokus lagi dakwah di perkampungan-perkampungan di desa-desa yang banyak tertinggalkan seperti itu. Ya, miris sekali seperti itu. Taib, kita kembali lagi. Nah, jadi salah satu di antara sebab hukuman itu disegerakan oleh Allah karena ada dosa-dosa yang dikategorikan melampaui batas. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi memberikan contoh perilaku melampaui batas itu seperti apa. Dia memberikan contoh tentang Qarun. Ada yang kenal dengan Qarun? Pertanyaan Ustadz Adi ya mah. Ada yang kenal dengan Ustadz Qarun? Enggak lah, enggak sejaman. Benar berarti. Ya, Qarun yang Allah abadikan dalam Al-Quran dalam banyak surat. Salah satu di antaranya dalam surat Al-Ankabut. Bukan surat Al-Ankabut, ya. Di surat sebelum Al-Ankabut. Ya. Di surat sebelum Al-Ankabut. Surat ke-28 surat apa? Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas tuh Allah ceritakan di akhir-akhir surat Al-Qasas tentang Qarun itu. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi dan seterusnya itu. Dari ayat 78 sampai beberapa ayat berikutnya itu berbicara tentang Qarun. Nah, Imam Az-Zahabi memberikan contoh, inilah perilaku melampaui batas itu, Qarun. Dimana kalau kita lihat Qarun ini masih saudaranya Nabi. Qarun di masa Nabi siapa? Nabi Musa. Qarun itu masih sepupunya Nabi Musa. Masih sepupu loh. Ya, sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Dulu Qarun itu orang miskin. Dan dia pun menjadi murid terbaiknya Nabi Musa alaihissalam. Ya, murid terbaik tuh Qarun itu. Taat sama Nabi Musa itu. Tunduk patuh pada ketetapan Allah dan Rasulnya itu. Tapi kemudian Allah uji Qarun itu ya dengan apa? Dengan harta benda yang melimpah. Ya, diuji dengan harta benda itu. Dan rata-rata ya ketika Allah menceritakan tentang ujian kepada manusia ya, karena harta benda itu keberadaan dan ketiadaannya pun adalah ujian. Harta itu keberadaan dan ketiadaannya pun adalah ujian. Ketika berada,
ketika harta benda itu ada, ya, apakah dia bersyukur atau tidak? Ketika harta itu tiada, apakah dia sabar atau tidak? Nah, itu. Ya, jadi ada dan tiadanya pun harta itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Qarun diuji oleh Allah dengan harta benda yang melimpah. Sebelumnya Qarun itu sholat rajin, luar biasa. Di majlis Nabi Musa hadir selalu. Masya Allah ya, Qarun itu rajin luar biasa dalam beragamanya itu. Tiba-tiba ketika dia kemudian mendapatkan kelimpahan harta benda, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan usahanya, mulai itu sholat sering terlambat, pengajian pun datang terlambat, ya. Semakin sibuk dia ini, semakin banyak penghasilannya, sholat mulai absen tuh, ya. Pengajian pun mulai absen, ya. Semakin bertambah lagi. Tuh, harta itu kalau kita tidak kuat iman, semakin banyak harta melimpah, semakin mengurangi iman itu. Makanya harta yang banyak itu harus dikawal dengan iman. Ya, harus dikawal dengan iman. Karena begitulah karakter harta duniawi itu, menggerogoti iman kita ini. Ya. Semakin banyak lagi, akhirnya apa? Ya, pernah kita sampaikan sebelumnya, orang kaya itu, ya, orang kaya dia akan dipengaruhi oleh kekayaannya. Harta itu akan melahirkan karakter apa? Bermiliu, ya, bermiliu dengan yang sejenisnya. Maksudnya dia kaya. Nah, saya sudah kaya nih, masa masih gaul dengan orang miskin? Nah, itu kan begitu. Harta itu akan mewarisi karakter seperti itu. Saya kan sudah kaya, masa masih gaul dengan orang miskin? Pelepel lah tuh ah. Akhirnya dia mencari pergaulan yang sejenis. Orang kaya bergaulnya dengan orang kaya lagi, kan begitu. Ya, bahkan adu gengsi. Pak gede-gede imah. Ya, palo-palo harta, pak alus-alus mobil. Ya, pak berat-berat emas. Ya. Eta Astagfirullahaladzim, ya. Orang kaya itu begitu. Kalau tidak dikawal dengan iman itu begitu. Ya. Dia akan kemudian mewarisi karakter buruk harta itu. Maka Qarun semakin dia kaya ini semakin kemudian membatasi pergaulannya dengan orang-orang miskin yang notabene umatnya Nabi Musa itu rata-rata orang-orang miskin. Dia mulai menjauh tuh dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Di mana orang-orang kaya? Ternyata ada di lingkaran Fir'aun. Ada di lingkaran Fir'aun. Ternyata Fir'aun itu semakin kuat karena dikawal oleh orang-orang kaya. Oligarki dong. Gitu. Ya. Fir'aun itu semakin kuat karena dikawal oleh orang-orang kaya itu. Dan rupanya lingkungan orang-orang kaya hanya ada di Fir'aun. Mulai itu Qarun itu nyebrang, yang tadinya ada di lingkaran Nabi Musa alaihissalam dan umatnya, dia mulai nyebrang. Karena ingin mencari yang selepel. Begitu. Semakin tambah lagi kekayaannya, semakin dalam kekufurannya. Sampai pada akhirnya apa? Ya, kan Qarun itu sempat bermajlis dengan Nabi Musa, dekat sekali dengan Nabi Musa. Fir'aun banyak tanya kan, tahu nggak kalian kelemahannya Musa itu di mana? Nah, disitulah kesempatan cari muka Qarun itu. Saya kan tahu, saya sepupunya Musa, saya pun pernah sebanjelis, saya pun pernah dekat dengan Musa, saya tahu kelemahannya Musa. Begitu. Akhirnya apa? Karena kemudian Fir'aun tahu ini Qarun sepupunya Musa, pernah dekat dengan Musa, pernah jadi muridnya, pernah jadi santrinya, maka kemudian diangkatlah Qarun itu menjadi salah satu menterinya Fir'aun. Dan gak tanggung-tanggung tuh kepercayaan yang diberikan Fir'aun. Ya, dia kemudian mendapatkan tugas dari Fir'aun itu, ya kalau dikategorikan menteri apa yang dalam bidang infrastruktur itu? Nama jabatan menterinya gitu. Menteri apa tuh? Ya,
dalam pengadaan infrastruktur. Nah, siapa yang kemudian menjadi bos dari pembangunan Sphinx, pembangunan piramida? Qarun itu. Termasuk membangun gedung tinggi itu, yang menara tinggi sekali. Kemudian dia mengatakan di atas menara tinggi itu, ana rabbukumul a'la. Siapa itu? Qarun tuh. Dia mendapatkan kepercayaan itu dari Fir'aun. Sehingga pada akhirnya dia semakin tenggelam dalam kekufurannya. Dia ikut terlibat kemudian pengejaran Nabi Musa alaihissalam. Dia ikut terlibat di dalam apa? Di dalam pengejaran kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Ya. Sehingga kemudian semakin jauhlah dan pada akhirnya kufur. Nah, dalam kisah tersebut Imam Az-Zahabi ya membagi tindakan-tindakan melampaui batasnya Qarun itu. Yang pertama, ini saking jahatnya si Qarun ini. Dalam riwayat itu Qarun itu diminta pendapat oleh Fir'aun. Gimana caranya istilahnya itu merobohkan imannya Nabi Musa. Kata Qarun apa? Nabi Musa itu dia sudah berjauhan dengan istrinya lama. Maka apa? Melalui wanita. Ya, kemudian diminta saran lagi oleh Fir'aun. Bagaimana caranya? Biar saya yang carikan wanitanya, saya bayar untuk apa? Untuk menggoda Musa, supaya dia mau berzina dengan wanita tersebut. Nah, ini tindakan melampaui batasnya Qarun ini. Yang pertama, kata Imam Az-Zahabi, dia pernah membayar seorang wanita untuk menggoda Nabi Musa alaihissalam agar berzina. Tapi tidak namanya Nabi dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak. Justru dia mendapatkan laknat pertama dari Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Itu menurut Ibnu Abbas. Yang kedua, bentuk melampaui batasnya Qarun itu apa? Karena dia kafir. Dia sudah meninggalkan Nabi Musa, meninggalkan lingkaran Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia nyebrang bergabung dengan Fir'aun. Kafir dia nih, murtad. Itu menurut Ad-Dhahhak. Kekafirannya itu apa? Kekafirannya karena bergabung dengan Fir'aun, kemudian memberikan sumbangsih untuk menyerang Musa dan pengikutnya. Yang ketiga, kafir secara lisan. Dia langsung mengikrarkan. Dia mengikrarkan, aku bukan lagi umatnya Musa. Aku bukan lagi umatnya Musa. Dia memproklamirkan diri kafir dari Musa alaihissalam, seperti itu. Dan yang keempat, bentuk melampaui batasnya Qarun itu apa? Mengelurkan kainnya sejengkal karena kesombongannya. Mengelurkan itu isbal Isbal itu menutupkan mata kaki, bukan sekedar mata kaki. Disebutkan di sini kata Al-Khurasani itu sejengkal lebih dari kakinya itu, kainnya ngagasruk tanah gitu. Kalau bagi perempuan ini kebaikan, tapi kalau bagi laki-laki nggak bisa. Bagi kaum Hawa gamis atau jubah yang menyapu tanah karena menutup auratnya itu, maka tanah yang menempel pada gamisnya itu akan menjadi pemberat kebaikannya di akhirat nanti. Tuh. Jadi tong lebar ku baju panjang meskipun nempel ke tanah, tong lebar bu. Insya Allah dikalkulasikan ku Allah jadi tambahan kebaikan nanti di akhirat, timbangan kebaikannya itu. Setiap debu itu yang menempel itu jadi tambahan kebaikan tuh. Itu bagi perempuan, tapi beda bagi laki-laki. Bagi laki-laki itu ada apa? Ada peringatan tentang isbal itu. Apalagi isbal itu kemudian disertai dengan kesombongan. Karena ada isbal tanpa sombong, ada isbal dengan sombong. Isbal itu menutup mata kaki. Ada isbal tanpa sombong, ada isbal
dengan kesombongan. Yang dicela diharamkan itu isbal dengan kesombongan. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan isbal itu salah satu komposisi untuk mencapai kepada kesombongan. Makanya kalaupun dia isbal tanpa sombong, hukumnya makruh, Pak, kata para ulama. Hukumnya makruh tuh. Isbal tanpa sombong nih ya. Ada saya mah sombong. Ya, isbal makruh hukumnya. Maka lebih baik apa? Lebih baik tidak isbal saja. Kalau Rasulullah itu tidak isbalnya itu apa? Tidak isbalnya itu 4 jari, kata sebagian ulama, 4 jari jubahnya itu 4 jari di bawah lututnya. Segitulah jubahnya Rasulullah itu. Ya. 4 jari di bawah lututnya. Segitulah. Jadi setengah betis. Jubahnya Rasulullah setengah betis tuh. Ingat, ini untuk laki-laki lah ya. Ini untuk laki-laki, beda dengan perempuan. Ya. Tapi ini bukan keharusan seperti itu. Ini pilihan saja, yang penting tidak menutup mata kaki. Maka 1 senti di atas mata kaki itu lebih aman. Tidak terkena makruh tadi, ya. Pakai celana, pakai sarung, pakai jubah diusahakan tidak sampai menutup mata kaki. Begitu. Ini untuk laki-laki. Ya, seperti itu. Tapi kalau untuk perempuan silahkan justru tutup. Kalaupun misalkan jubahnya itu ngagasruk karena tanah, insya Allah jadi kebaikan tersendiri. Nah ini ya, diantara bentuk melampaui batasnya Qarun itu karena bajunya, karena merasa dia kaya, telebar ku kain kan, rusak memeuli deui seperti itu, sengaja dia kemudian digasrukkan kainnya itu. Sekali lagi kalau bagi perempuan ini satu kebaikan, tapi bagi laki-laki bukan kebaikan ini. Ya, justru dicela dalam Islam itu. Nah, itu karena isbalnya. Yang kelima, ya, kata Imam Al-Mawardi, ya, kata Imam Adz-Dzahabi, dia mengutip perkataan Imam Al-Mawardi. Bentuk melampaui batasnya Qarun itu apa? Membantu Fir'aun, ya, mengkriminalisasi Musa alaihissalam, mengejar Musa dan umatnya. Nih, ya, ketika dia kemudian memberikan sumbangsih ide untuk mengalahkan Musa, untuk menjerumuskan Musa, untuk menghancurkan Musa, dia sudah melampaui batas. Tuh ada 5. Nah, makanya kemudian dalam revisi kitab berikutnya 5 ini dikategorikan kepada jenis-jenis berikutnya, sehingga ada 75 dosa besar. Tapi di sini Imam Adz-Dzahabi dalam cetakan pertama ini bagian dari turunan dari dosa-dosa melampaui batas. Sebagainya pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, ala kulli hal, hati-hati. Ini kesimpulannya bahwa Islam ini adalah batasan yang Allah tetapkan. Sunnah-sunnah Rasulullah adalah batasan yang Rasulullah SAW tetapkan. Maka jangan sampai kita melewati batasan tersebut. Kalau kita melewati batasan tersebut, kita dikategorikan melampaui batas, sehingga dikategorikan kita melakukan dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seseorang pernah melakukan dosa besar, ya, dan belum pernah ditaubati dosa besarnya ini, maka apa yang terjadi? Dosa-dosa selainnya, yaitu dosa kecilnya, tidak akan terhapus dengan sendirinya. Tidak. Dia mesti ada tebusan. Ya, dia kemudian dilanda sakit, dia kemudian mendapatkan musibah, dia mendapatkan kesulitan hidup, seperti itu terus. Ya, insya Allah. Tapi ketika tidak pernah melakukan dosa besar, salah satunya pun nggak pernah melakukan dosa besar, maka insya Allah tidak akan ada tuh penebus dosa-dosa kecil itu. Insya Allah lebih banyak memberikan kesehatan, Allah hindarkan dari musibah, Allah jauhkan dari kesulitan hidupnya. Insya Allah seperti itu. Makanya berkaitan dengan dosa besar ini, ketika kita jauhi akan banyak maslahat yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketika kita lakukan dosa besar itu, meskipun hanya satu tuh dosa besar itu, akan membawa malapetaka pada kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ala kulli hal, hati-hati dengan batasan-batasan yang pernah Allah tetapkan ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melampaui batasan tersebut,
Karena kalau kita melampaui batasan tersebut, kita dikategorikan melakukan dosa besar, di mana akan ada efek-efek negatif pasca kita melakukan dosa besar sampai kemudian kita bertaubat. Makanya tidak salah kalaupun misalkan kita pernah nggak ya melakukan dosa besar, perbanyak saja taubat. Perbanyak saja taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada waktu itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca selalu Sayyidul Istighfar ini sebagai bentuk taubat kita kepada Allah. Kemudian perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus seperti itu. Harapannya apa? Dosa-dosa yang pernah kita lakukan kemudian kita lupa, tetap Allah ampuni, tetap Allah hapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu saja mungkin yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu ego dan setan. Kita senantiasa beristighfar, mohon ampunan Allah, mohon bimbingannya agar kita diistiqomahkan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hari ini Indonesia sedang dihadapkan dengan konflik luar biasa. Konflik nggak main-main, konflik perang ini. Selain dengan KKB yang belum berhenti juga ini, ada tambahan lagi. Perseteruan Pulau Pasir nih, dengan Australia. Dan hari ini Australia dibantu oleh Amerika. Bayangkan, Australia dibantu oleh Amerika siap kemudian mempertahankan Pulau Pasir sebagai bagian dari Australia. Padahal secara aturan kewilayahan, Pulau Pasir itu lebih dekat ke Indonesia. Hari ini kan Pak Jokowi alhamdulillah dalam hal ini tegas tuh, kita pertahankan kalaupun harus perang. Itu militer sudah mulai diturunkan ke sana, sudah mulai mendekati ke Pulau Pasir. Kita sebagai rakyat doakan yang terbaik. Ya, minta kepada Allah. Minimal yang sering kita sampaikan, ya. Sobat, senantiasa bentuk perhatian kita terhadap negeri ini, baca doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Al-Baqarah 126. Ya Allah, ya, jadikan negeri kami ini negeri yang aman. Agar ketika negeri ini aman, kami berleluasa ibadah kepadamu ya Allah. Selalu mintakan doa seperti itu. Itu bentuk perhatian kita sebagai rakyat. Ya, agar kemudian Allah melimpahkan keamanan ke negeri kita ini. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.